Indonesia. Wah, senang sekali hari ini kita kembali di podcast Museum Bank Indonesia bersama saya Diba, dan tentunya kita sudah punya tamu spesial yang akan segera kita sapa nih. Nah, sebelum itu kita flashback sedikit ya. Di beberapa episode sebelumnya di podcast Museum Bank Indonesia ada beberapa juga tamu spesial di tren permusiuman, yakni kita sudah kehadiran dari Amida Jakarta, Amida Jawa Barat, dan juga Amida Jawa Tengah. Nah, kali ini kita sudah kehadiran Ketua Amida Jawa Timur, yakni dengan Bapak Dwi Cahyono. Nah, akan segera kita sapa ya. Baik, halo Bapak, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Diba. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih sekali Pak sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan kami di podcast Museum Bank Indonesia. Nah, ya. Bapak Dwi Cahyono ini adalah Ketua Amida atau Asosiasi Museum Indonesia Daerah Jawa Timur. Nah, bagaimana Pak kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat semua. Wah ya, itu dari backgroundnya terlihat sedang di museum ya Pak ya? Iya, lagi di Museum Hutan Tular di Surabaya ya, Sidoarjo. Wah, keren banget nih sahabat Museum BI. Kita langsung diajak syuting juga di Museum Hutan Tular. Wah, selain kita podcastnya membahas tentang tren permusiuman, ternyata juga kita bisa langsung dihadirkan ke sana ya, walaupun secara virtual tapi tentunya tetap seru. Nah, kalau begitu kita akan langsung memulai untuk berbincang dan menanyakan hal-hal yang menarik kepada Bapak Dwi Cahyono. Sudah siap Pak? Ya, monggo. Siap, wah baik. Kalau begitu, sahabat Museum BI, kita akan langsung bertanya pertanyaan pertama kepada Bapak Dwi Cahyono. Nah Pak, ini kan sedang pandemi ya Pak ya? Kita sama-sama tahu bahwa memang banyak museum yang masih harus ditutup karena banyaknya memang kita harus menjalankan protokol kesehatan dan juga tetap waspada dengan kondisi yang sekarang ya Pak. Nah, kira-kira apa saja sih Pak dampaknya terhadap museum-museum di Jawa Timur dan bagaimana siasatnya untuk mengatasi hal tersebut agar bisa tetap bertahan nih Pak di tahun yang baru ini Pak? Terima kasih Mbak Diba dan teman-teman sahabat Museum BI yang berada di mana-mana ini. Selamat berjumpa lagi dengan ini Amida ya. Kemarin sudah ada Amida-Amida yang lain ya. Ini Jawa Timur. Jawa Timur itu sebetulnya bisa disebut juga sebagai gudangnya museum, Mbak. Kita sementara ini masih ada 72 museum ya di Amida Jatim, dan itu masih banyak juga yang daftar tapi masih belum bergabung gitu ya. Jadi ada yang museum tematik gitu ya, umum seperti ada yang di objek-objek seperti Jatim Park. Nah, kemudian museum-museum milik pemerintah. Jadi di saat pandemi ini memang ini masa-masa sulit bagi semua, terutama dunia pariwisata ya. Jadi kalau pengunjung museum ini lebih banyak dari kalangan pendidikan ya, kalangan pendidikan sekarang semua pendidikan itu daring. Jadi apa yang harus kita lakukan dan apa yang telah kita lakukan mulai awal pandemi Maret April itu sampai sekarang sekolah-sekolah masih belum boleh masuk ya. Betul Pak. Yang pertama kita memang tugas utama kita untuk konservasi itu ya. Kemudian kita di Jawa Timur itu memang tetap mengupayakan kegiatan-kegiatan baik itu hybrid ya, baik online maupun offline. Dan perlu diketahui meskipun PPKM seperti sekarang ini tidak semua harus tutup. Jadi sejak pertama itu ada yang diharuskan tutup, itu museum-museum yang di bawah pemerintah, tapi museum swasta lebih banyak, hampir semua buka. Seperti sekarang juga semua buka. Tapi memang tamu itu memang sangat terbatas ya. Jadi kunjungan-kunjungan itu baik offline maupun online, banyak juga yang bikin virtual tour di museum masing-masing. Jadi kondisinya memang tidak semua kita tutup, kita terus buka dan kita meeting rutin, kita meeting online dengan semua anggota, karena Jawa Timur itu tidak seperti Jakarta, Mbak. Jadi
jauh sekali gitu. Jadi kota satu yang lain bisa 4 jam, bisa 6 jam gitu. Iya ya Pak ya, jaraknya begitu jauh. Kita rutin ketemu meskipun daring, tapi kita tetap ketemu membicarakan tentang perkembangan museum. Ya baik, wah keren banget nih sahabat Museum BI, kita sudah banyak menerima informasi yang menarik tentunya. Selain itu juga kita jadi tahu nih bahwa di Jawa Timur itu terdapat banyak museum. Yang tercatat di Amida saja ada 72 ya tadi disampaikan oleh Bapak Dwi ya Pak ya. Lalu kemudian juga ada virtual tour, ada konservasi, wah banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Dan juga tentunya tadi museum-museum yang buka, museum swasta kebanyakan ya Pak ya, itu juga tentunya mengutamakan protokol kesehatan ya Pak ya, untuk buka di saat pandemi ini. Nah, kita langsung ke pertanyaan kedua nih Pak. Kira-kira bagaimana Bapak memproyeksikan tren museum di Jawa Timur pada tahun baru ini Pak, 2021 ini Pak? Maaf, terputus Mbak. Oh ya, baik. Jadi pertanyaan keduanya adalah bagaimana Bapak memproyeksikan tren museum di Jawa Timur pada tahun baru 2021 ini Pak? Ya, jadi itu sebetulnya kita sudah bikin roadmap gitu ya, roadmap untuk outlook tahun 2021, outlook museum kebudayaan, pariwisata kebudayaan dan utamanya museum, gitu. Karena kita akan sangat tergantung dengan kondisi status daerah, ya. Jadi kalau statusnya daerah dari kuning, orange terus menjadi merah gitu di saat pandemi ini sulit untuk kegiatan-kegiatan itu. Ya, jadi untuk outlook ke depan di Jawa Timur itu memang kita proyeksikan ya sebetulnya sebelum ada pandemi kemarin itu paling sedikit ada 120 museum. Itu yang sudah siap gitu. Tapi kondisi ini masih ditata, masih lagi di masing-masing kota. Yang pertama memang kita pendataan. Yang penting kita pendataan dulu, baik museumnya maupun barang-barang masterpiece yang ada di museum itu masing-masing. Ya. Kemudian kita juga bikin map, ya, untuk map di kota ini. Jadi kalau kepingin bisa dipetakan, kalau kepingin tertarik ke apa gitu, ya, ke teknologi atau ke desain museumnya, museum modern atau yang otodidak gitu, yang museumnya museum klasik, barang-barang yang klasik gitu. Nah, itu semuanya kita petakan. Jadi calon pengunjung itu tidak meraba-raba saya kepingin kemana karena jaraknya jauh. Di sini karena jaraknya jauh, jadi benar-benar ada yang kita untuk storyline organisasi ya, storyline-nya sendiri itu ada yang museum-museum di zaman era kerajaan, mulai Kediri, Singosari, Mojopahit, semuanya itu ada sendiri. Ada yang teknologi, ya. Jadi yang teknologi ada yang di tempat objek wisata itu kebanyakan swasta ya. Ya, yang kekinian museum-museum juga ada. Jadi itu semuanya yang kita rencanakan nantinya kita data, kemudian memudahkan pengunjung itu kita kasih map baik digital maupun bukan, dan itu semua sebetulnya untuk mendukung program pemerintah dalam rangka peningkatan kebudayaan daerah. Jadi nantinya museum itu jadi pintu masuk ke satu tempat masing-masing, ya, ke daerah masing-masing. Harus lokal genius itu betul-betul ada di dalam museum daerah masing-masing. Wah, baik, senang sekali ya sahabat Museum BI mendengar informasi bahwa ternyata memang di museum-museum yang ada di daerah pun sudah mulai berinovasi, membuat peta-peta digital ya Pak ya, agar mempermudah juga pengunjung ketika nanti ingin mengunjungi museum. Museum mana nih yang saya tertarik? Apakah tentang teknologi atau kebudayaan dan sebagainya ya Pak ya? Ya. Baik, nah kalau dari museum yang buka sendiri Pak, misalnya yang museum swasta tadi ya Pak ya, itu kira-kira kapasitas maksimalnya berapa Pak?
kita memang batasi sekarang sekitar 25%. Ya. 25%. Ya, jadi memang protokol kesehatan itu kita terapkan betul ya. Untuk mulai pengunjung masuk harus pakai masker, jaga jarak, pakai hand sanitizer dan segala macam itu semuanya kita berlakukan ya. Terus ada yang pengunjung murni memang untuk mengunjungi, ada yang untuk penelitian ya. Penelitian tetap kita terima ya Pak ya. Kita tetap terima gitu ya, dengan jumlah-jumlah tertentu dan waktu-waktu tertentu. Tapi pada prinsipnya jangan khawatir kalau ke Jawa Timur terus kebingungan museum tutup atau segala macam, itu kita tanya aja di Amida atau sekretariat, kita akan tunjukkan keinginannya kemana, kemudian akan dipandu ke museum yang mana. Wah, keren banget nih sahabat Museum BI. Jadi kalau jalan-jalan ke Jawa Timur nggak perlu takut ketika lihat museum tutup, langsung aja kunjungi Amida. Yang bisa dikunjungi di mana Pak? Di sekretariat di Empu Tatular. Di sekretariat di Empu Tatular. Nah, itu tadi sahabat Museum BI, ini adalah informasi yang menarik dan juga kita akan menanyakan satu pertanyaan terakhir. Ini saya tertarik nih untuk menanyakan kepada Bapak Dwi. Menurut Bapak Dwi, apakah atau apa saja acara virtual yang Bapak suka dari museum? Misalnya virtual tournya atau apanya Pak? Kira-kira yang paling menarik yang mana Pak? Ya, jadi kalau untuk mengunjungi pasti ya virtual tour ya. Terus ada augmented reality yang dikemas di dalam museum, kemudian ada virtual reality gitu ya, yang itu. Tapi yang tidak kalah menariknya juga untuk event kan. Untuk event-event yang hybrid gitu ya. Jadi penyelenggaraan, jadi tidak hanya sekedar tour gitu ya, tidak hanya sekedar tour, tapi kita juga memberikan edukasi pada yang mengikuti online ya, museum online itu tidak hanya seperti kita maksudnya cuma normalitas ini enggak. Jadi kita betul-betul bikin event tapi dengan kapasitas terbatas, yang offline, yang online-nya kita buka internasional gitu. Jadi ada beberapa yang kita bahas, satu kesenian tradisional, satu alat-alat tradisional atau segala macam, itu kita diskusikan dan kita peragakan juga. Ada juga untuk visual artnya juga ini. Jadi itu saya pikir itu yang menarik. Karena bagaimanapun semenarik apapun barang di museum itu tanpa ada narasi di belakangnya yang mampu menghidupkan, itu saya pikir tidak akan menjadi menarik gitu. Nah, kalau sudah barang itu menjadi divisualisasikan ya, ada narasinya, kemudian dihidupkan lagi dalam art performance, diperagakan dalam art performance, itu sangat mengedukasi dan sangat menghibur di kala pandemi seperti ini. Setuju banget Pak. Wah, biar sahabat-sahabat museum juga nggak jenuh di rumah aja ya Pak ya. Selain bisa melihat secara langsung, tapi juga bisa teredukasi dengan acara-acara yang diadakan oleh museum ya Pak ya. Nah, baik sahabat Museum BI, nggak terasa nih waktu kita ternyata sangat terbatas untuk ngobrol-ngobrol, padahal seru banget ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dwi Cahyono yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita di podcast Museum Bank Indonesia. Nah Pak, jangan lupa nanti untuk ditonton YouTube-nya ya Pak ya. Dan juga ajak teman-teman sahabat museum di sana untuk subscribe nih akun YouTube-nya Museum Bank Indonesia. Dan juga bisa di-follow juga Pak Instagram-nya, ada @museum_BI Pak. Ya, siap. Ya, baik. Wah, sahabat Museum BI, betul. Wah, kita sudah senang sekali nih ya mendapatkan banyak informasi yang bisa mengedukasi dan juga menarik untuk kita. Nah Pak, untuk penutupan kita saya punya pantun nih Pak. Ya. Iya, saya punya pantun nih Pak. Monggo. Ya, baik. Sahabat Museum BI jalan-jalan ke Surabaya. Nggak lupa mampir ke Taman Flora. Yuk satukan terus semangat kita demi majunya permusiuman Indonesia. Baik. Bagus nggak Pak pantutnya Pak? Oh, keren katanya.
Baik, sahabat Museum BI, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan juga bisa senantiasa berbahagia walaupun memang kondisi saat ini tentunya memaksa kita ya untuk lebih berjuang, bertahan di kondisi ini, tapi kita bareng-bareng ya Pak ya, kita bersama ya Pak ya. Ya. Semoga museum di Indonesia semuanya bisa semakin berjaya dan juga tetap eksis walaupun sedang pandemi seperti ini. Amin. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan juga sampai jumpa di episode podcast Museum Bank Indonesia selanjutnya. Bye-bye. Bye. Baik, terima kasih banyak Pak.